Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Agung Wibowo, alumni jurusan Sosiologi FISIP UNS tahun 2001. Saat ini saya bekerja di pusat penelitian yang bernama Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique atau disebut Pusat Penelitian Sejarah Internasional dan Kawasan Atlantik di Universitas La Rochelle, Prancis, di mana di pusat penelitian atau laboratorium tempat saya bekerja ini juga menjadi tempat studi lanjut S3 saya di bidang sosioantropologi. Pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti perkuliahan di jurusan Sosiologi FISIP UNS cukup beragam, mulai menjadi pengurus dan penggiat kegiatan di himpunan mahasiswa sosiologi atau HIMASOS, dan juga keterlibatan saya dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang ditawarkan oleh dosen-dosen di jurusan maupun di laboratorium sosiologi. Pada waktu itu laboratoriumnya bernama Laboratorium Krisis Perkotaan dan Pengembangan Komunitas yang kita sebut Lab USIT. Lab tersebut diasuh oleh Bapak Derajat Trikartono dan Ibu Ratna Devi. Kehidupan di laboratorium ini sangat berkesan bagi saya, di mana kegiatan penelitiannya sangat aktif, suasana belajarnya sangat egaliter, baik antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa senior dan mahasiswa junior. Kerjasama penelitian laboratorium sangat beragam, dari tingkat lokal hingga internasional. Salah satu pengalaman yang saya alami ketika terlibat dalam penelitian kolaborasi internasional yaitu dengan Universitas Newcastle, Australia. Melalui kolaborasi penelitian tersebut, saya bersama salah satu dosen, Bapak Argyo Demartoto, kami mendapat kesempatan untuk tinggal di Australia untuk mendalami dan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kekerasan dan maskulinitas di Indonesia. Selain itu, laboratorium ini juga memberi bantuan pembiayaan untuk studi lanjut S2 saya dan beberapa teman anggota laboratorium lainnya. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan pengalaman kuliah di jurusan ini, di mana suasana dan budaya akademisnya cukup kuat, dosen-dosennya cukup dinamis dan beragam, bahkan beberapa diantaranya sangat provokatif dalam membangkitkan ide dan semangat mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan teoritis di bidang penelitian. Saya masih ingat partisipasi pertama kali saya dalam mengikuti lomba karya tulis mahasiswa. Pada waktu itu saya dibimbing oleh Bapak Supriyadi SN. Pada awalnya saya ragu apakah beliau bersedia membimbing saya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Sementara itu saya tidak sedang mengikuti mata kuliah yang beliau ampu tentang sosiologi politik. Namun dengan terbuka beliau bersedia membimbing saya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Pengalaman tersebut hanya salah satu dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika berkuliah di jurusan Sosiologi FISIP UNS. Namun yang perlu diperhatikan bahwa setiap dosen memiliki gaya dan caranya masing-masing untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan ide-idenya. Demikian kesaksian pengalaman yang saya peroleh ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di jurusan Sosiologi FISIP UNS. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Nama saya Dwi Bambang, angkatan 98 Sosiologi FISIP UNS. Saat ini saya aktif di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Masih menempuh masa perkuliahan dahulu, saya aktif di Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau disingkat HIMASOS, dan aktif di Laboratory of Urban Crisis and Community Development atau LUSIP. Beberapa pengalaman yang sangat berkesan pada saat itu adalah ketika kita terjun ke lapangan bersama masyarakat untuk membantu pedagang pasar gede yang saat itu tengah mengalami krisis karena kebakaran pasar gede. Tentang nilai-nilai positif yang saya dapatkan semasa kuliah adalah apa yang saya dapatkan di perkuliahan sampai hari ini bisa menjadikan bekal untuk melakukan aktivitas sesuai dengan lembaga tempat saya bekerja saat ini, di mana saat ini kita melakukan kajian-kajian nilai budaya dengan wilayah kerja di Provinsi Bali,
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu sosiologi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganda Setia Gunawan, alumni Sosiologi UNS angkatan 2009. Saat ini saya bekerja di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta sebagai guru sosiologi. Sewaktu kuliah, saya aktif di Dimasos dan terlibat di beberapa penelitian dosen. Penelitian yang sangat berkesan bagi saya dulu pernah meneliti tentang batik ya, dengan Prof. Maindra sampai di beberapa tempat saat itu. Kemudian dari sosiologi juga saya belajar banyak hal, dan menurut saya ini adalah ilmu yang cukup fleksibel, kemudian membekali kita untuk menjadi pribadi yang adaptif, dan saya cukup merasakan manfaat itu ketika bekerja. Jadi di sekolah ini saya cukup lumayan cepat untuk beradaptasi, dan itu juga menentukan proses pengembangan diri. Kemudian kesan saya dengan pengajar atau dosen di UNS ya sangat luar biasa sekali. Dosen sosiologi sangat friendly, sangat bersahabat gitu ya. Dan ada Prof. Mahendra, kemudian Pak Derajat, Prof. Manto, kemudian ada Pak Aryo, Bu Rahesli, Julian dan lain sebagainya. Sehat selalu dan sukses untuk sosiologi FISIP UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kanustiawati. Saat ini saya sedang berada di Jepang untuk mengikuti program master di Universitas Nagoya. Nah, untuk pendidikan S1 saya adalah alumni dari Sosiologi angkatan 2010. Di mana ketika itu saya adalah seorang anak lulusan SMK Akuntansi yang tidak terlalu paham betul apa itu sosiologi. Jadi wajar sih bagi saya kalau ketika itu saya sempat merasa bahwa saya kayaknya salah masuk jurusan. Tapi ketika saya bertemu dengan para dosen-dosen ini yang merubah cara berpikir saya merasa bersyukur sekali. Beberapa di antaranya adalah Bapak Julius Slamet, di mana beliau merupakan orang pertama yang memberikan saya kesempatan untuk bisa terlibat dalam proyeknya beliau dan dapat mengimplementasikan apa yang saya pelajari di kampus. Selanjutnya ada Pak Ramdon, di mana gaya beliau menyampaikan materi itu sangat mudah difahami bagi saya, di mana teori-teori dan konsep-konsep sosiologi saya rasa itu sulit untuk difahami oleh anak lulusan SMK. Selanjutnya juga ada Ibu Yuyun atau Ibu Siti Zunaria. Ketika itu saya masuk ke dalam mata kuliah beliau, saya ambil mata kuliah beliau, dan di situ pula saya menemukan minat terbesar saya, yaitu untuk mengkaji lebih dalam tentang sosiologi lingkungan. Dan ada juga Pak Derajat. Lagi-lagi saya diberi kesempatan untuk berada di posisi koordinator lapangan dalam sebuah acara seminar nasional, yang acara tersebut merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kredit di mata kuliah sosiologi perkotaan. Nah, disitulah saya mengerti dan memahami cara untuk melakukan sebuah riset, cara untuk berinterview, juga cara untuk menjadi seorang leader yang baik seperti apa. Dan yang tak kalah penting adalah Ibu Ratna, di mana beliau mengajarkan saya berbagai hal, banyak hal. Salah satunya adalah beliau memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari salah satu panitia seminar nasional yang diadakan oleh LPPM ketika itu. Nah, berbagai pengalaman ini tentunya sangat berarti sekali untuk saya, sehingga saya berada di posisi ini, sehingga saya juga bisa mendapatkan posisi menjadi teaching assistant
di kampus ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Sosiologi UNS. Halo, nama saya Maya Ratri Kemalasari. Saya Sosiologi FISIP UNS Angkatan 2008. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu staf pengajar program studi Sosiologi di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pengalaman ketika masih berkuliah di Sosiologi FISIP UNS sangat banyak, tapi mungkin yang berkesan sekali untuk saya adalah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk turut membantu waktu itu salah satu dosen, Bapak Dr. Argedi Martoto, untuk membantu beliau yang saat itu bekerjasama dengan Bapak Joko Pramuka dalam proyek analisis situasi gizi dan anak di Kota Surakarta sekitar tahun 2011 sampai 6. Dan selanjutnya materi-materi yang diberikan ketika saya masih berkuliah di UNS, sosiologi sebenarnya sangat banyak gitu. Tapi yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah banyak mata kuliah tersebut yang membantu saya memberikan kemampuan dasar untuk melakukan analisis dan penelitian sosial, seperti misalnya mata kuliah sosiologi ekonomi yang kita juga harus turun ke lapangan melakukan penelitian seperti itu, dan juga misalnya mata kuliah sosiologi perkotaan yang kita tidak hanya diberikan diasah gitu kemampuan hard skillnya untuk melakukan penelitian dan analisis saja, tapi juga waktu itu kita di challenge untuk memiliki kemampuan soft skill, mengasah kemampuan soft skill dengan mengadakan atau event seminar nasional seperti itu. Dan saya pikir itu sangat mengasah kemampuan soft skill mahasiswa untuk bekerja sama, untuk juga solidaritas menyelesaikan berbagai hal masalah seperti itu. Dan saya pikir semua dosen gitu di Sosiologi FISIP UNS menginspirasi bagi saya, tidak hanya dari sisi akademis saja, tapi akademis seperti banyak dosen yang juga memberikan share ilmu-ilmunya tentang value tentang kehidupan, yang itu membantu membentuk kepribadian saya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi untuk secara keseluruhan Sosiologi FISIP UNS memberikan kemampuan dasar untuk melakukan penelitian sebagai peneliti sosial, dan juga kemampuan dasar untuk menganalisis masalah-masalah sosial seperti itu. Dan alhamdulillah ini membantu dan mendukung karir dan pilihan kerja saya hingga saat ini. Jadi terima kasih sekali untuk Sosiologi FISIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panggio Restu Wilujeng. Saya adalah alumni Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret. Saat ini saya bekerja di Universitas Bangka Belitung sebagai dosen. Pengalaman saya di Universitas 11 Maret cukup banyak, terutama di bagian organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau disebut sebagai Himasos. Saat itu saya pernah menjabat sebagai ketua umum selama satu periode dari tahun 2010 hingga 2011. Kemudian setelah lulus, saya mendapatkan pengalaman juga di Laboratorium Sosiologi sebagai asisten peneliti selama kurang lebih 3 tahun. Dari Laboratorium Sosiologi atau dari jurusan Sosiologi sendiri, saya mendapatkan banyak pengalaman dari pengembangan teori dan metodologi dari para dosen, karena banyak praktek yang kemudian dilakukan untuk mengembangkan kemampuan secara kompetensi saya di bidang tersebut, gitu, yaitu di bidang teori dan metodologi. Kemudian waktu itu di Laboratorium Sosiologi juga kami sempat melakukan penelitian tentang identitas sosial dan identitas kultural yang menjadi concern di Laboratorium Sosiologi pada waktu itu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Kristiono Dwi Susilo.
Saya hari ini bekerja sebagai dosen di program studi sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kebetulan saya jadi ketua program studi ya di prodi ini. Saya adalah alumni dari jurusan sosiologi FISIP Universitas 11 Maret Surakarta. Saya angkatan 1994 dan saya lulus tahun 1998. Senang sekali saya bisa mendapatkan menimba ilmu pengetahuan dari UNS. Karena mata kuliah yang saya dapatkan ketika S1 itu menjadi inspirasi saya, materi saya yang sampai hari ini saya kembangkan di program studi sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Saya pernah menjadi aktivis di sana. Saya menjadi ketua HMJ tahun 1995 sampai 1996. Dan pengalaman keorganisasian itu membekali saya menjadi ketua program studi sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang hari ini. Kemudian ada mata kuliah yang saya menarik ya. Saya tertarik dengan mata kuliah itu, namanya kuliah kerja sosiologi pedesaan atau KKSP. Kita di lapangan mencari data, menganalisis ya, dan kemudian mengkomunikasikan kepada stakeholder. Nah, di sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang itu menjadi mata kuliah namanya praktek kerja lapangan. Kami juga di Muhammadiyah Malang ini memiliki rutin ya, tradisi rutin di jurusan namanya sosiologi camp. Sejujurnya sosiologi camp itu adalah pengembangan dari mata kuliah KKSP, kuliah kerja sosiologi pedesaan di sosiologi FISIP Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian yang kedua, meskipun saya sudah menjadi dosen di sini, tapi hubungan saya dengan dosen di UNS tidak terputus. Kami selalu melakukan diskusi, pengayaan gagasan ya, baik kurikulum ya, dan juga pendekatan penelitian kualitatif. Namanya participatory action research. Nah, di kami di sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, mata kuliah participatory action research itu diajarkan dan menginspirasi kegiatan-kegiatan yang berbasis praktikum. Dan satu yang paling penting, dan ini sangat luar biasa ya, saya belajar di sosiologi FISIP UNS, saya dapat mata pelajaran human ekologi atau ekologi sosial atau ekologi manusia, dan dikembangkan di sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang menjadi mata kuliah sosiologi lingkungan dan sosiologi sumber daya alam. Dan sampai hari ini saya concern meneliti pengabdian masyarakat, berdiskusi di seminar-seminar, membuat program pemberdayaan masyarakat. Basisnya adalah sosiologi lingkungan dan sosiologi sumber daya alam. Dan itu muncul dari mata kuliah human ekologi atau ekologi manusia yang diajarkan oleh jurusan sosiologi FISIP Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, saya pikir itu. Terima kasih sekali. Sukses buat jurusan sosiologi FISIP Universitas 11 Maret Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widayu Fitrosari. Saya dulu angkatan 2008 jurusan sosiologi FISIP UNS. Sekarang saya menjadi staf pengajar di jurusan sosiologi Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman selama kuliah pada waktu itu saya mengikuti beberapa kegiatan di laboratorium. Kalau dulu namanya Laboratory of Urban Crisis and Community Development. Karena pada waktu itu dan hingga sekarang kajian saya memang ada di sosiologi perkotaan atau di urban studies. Waktu itu saya juga pernah mendapatkan beasiswa dari International Office di Rektorat itu untuk mengikuti kursus pendek bahasa Jerman di Internationalis Praschule di München di Jerman selama 2 bulan pada tahun 2010. Ketika saya kuliah di jurusan sosiologi UNS, banyak hal yang saya dapatkan di sana, terutama terkait dengan bagaimana saya diajarkan tentang apa itu sosiologi dan bagaimana saya bisa mengembangkan sosiologi pada ranah yang paling praktis. Untuk staf pengajar di jurusan sosiologi. Selamat pagi semua, saya Yanu Endar Prastyo. Saya adalah salah satu alumni jurusan sosiologi FISIP UNS. Saya masuk jurusan sosiologi FISIP UNS tahun 2003 dan lulus tahun 2007. Setelah itu, saya melamar dan diterima bekerja sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sekarang, saya sedang berada di Amerika Serikat, melanjutkan program doktoral saya di jurusan Sosiologi Pedesaan
di University of Missouri, Columbia. Saya sangat bangga menjadi salah satu alumni jurusan Sosiologi FISIP UNS karena jurusan Sosiologi FISIP UNS telah memberikan saya banyak sekali kesempatan dan peluang hingga saya bisa berdiri di tempat saya saat ini. Dulu ketika saya aktif menjadi mahasiswa, saya sempat menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau HIMASOS. Saya juga sempat mewakili jurusan Sosiologi dalam ajang mahasiswa berprestasi dan mendapat peringkat pertama mewakili FISIP UNS di tingkat universitas. Dalam rangkaian mahasiswa berprestasi juga saya berkesempatan mengikuti program pelayaran kebangsaan 6 di mana seluruh mahasiswa berprestasi secara nasional dikumpulkan dan kita melakukan satu pertukaran ilmu pengetahuan dan perjalanan bersama selama 9 hari ke berbagai kota di Indonesia, khususnya di Sumatera. Selain menjadi satu kebanggaan sebagai alumni jurusan Sosiologi UNS, saya juga memiliki kesan yang sangat dalam kepada para pengajar, para staf, administrasi, dan seluruh sivitas akademika di FISIP UNS yang memberikan saya satu perjalanan intelektual, perjalanan hidup, dan juga pelajaran luar biasa sehingga saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Saya berharap FISIP UNS akan terus maju, tetap jaya, makin bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. UNS pada saat itu sangat memberikan saya pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa.